Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jungkir balik mantan beribadah. Semua pahalanya tertunda sampai ia datang dan mencium tanganmu. Masuk surga pun dia harus menunggumu. Ya. Nah, jadi mungkin ya manusia itu berpikir bahwa seluruh hal di dalam hidupnya itu bisa selesai dengan dia mengerjakan ibadah sebaik-baiknya, kemudian berangkat menunaikan ibadah haji, memperbanyak sedekah, begitu kan, sehingga dia tidak peduli dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan di masa lalunya. Dia tidak peduli dengan pengkhianatan, kezoliman yang pernah dia lakukan kepada seseorang di masa lalunya. Yang penting sekarang pokoknya taubat, setelah itu ibadah sebaik-baiknya, duit sudah banyak, bersedekah sebanyak-banyaknya, kemudian menunaikan ibadah haji. Maka dia akan masuk surga. Nah, itu cara berpikir umumnya kita. Ya, sehingga ketika masih kuliah, ketika masih pendidikan, ya, ada orang di PHP, ya, dibilang mencintai dan seterusnya. Padahal cuman untuk mengambil manfaat dari dia saja. Begitu uangnya habis, ya, dibuat orang yang mencintainya tadi menjadi tidak kuat, menjadi tidak betah, dibilang tidak menafkahi dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian berpisah, ya, atau orang tuanya juga ikut nimbrung untuk memisahkan dan seterusnya. Karena apa? Karena sudah mendapatkan seluruh manfaat. Kemudian setelah kuliahnya beres, nah, menikah dengan pilihannya atau pilihan orang tuanya dan seterusnya. Sementara dengan orang yang sudah dia zolimi, sudah dia khianati, dia pikir persoalannya akan beres sajalah. Ya, yang penting sekarang dia berusaha menjadi orang yang sebaik-baiknya. Ya, jadi misal seorang atau sepasang anak manusia, ya, menikah misalnya. Menikah misal secara siri karena masih pendidikan, masih kuliah, ya. Nah, kemudian si istri ini pokoknya yang dia manfaatkan suaminya ini semaksimal mungkin untuk menafkahi, untuk ngantar ke sana kemari, jemput tengah malam, ngantar fajar buta, ya. Kemudian ya pokoknya cuman untuk menjadi pelayan dialah, asisten pribadi dia. Jadi driver dia, nyetir ke sana kemari. Ya, mending kalau mobilnya masih disediakan juga, ini mobil disiapkan sendiri, bensin beli sendiri, makan yo neraktir, kemudian ngantar ke sana kemari. Tapi kan dijalani dengan senang hati karena dia suami. Ya. Nah, begitu misal suami ini mulai uangnya menipis dan lain-lain, nah, dia mulai melirik sana sini, ya, chatting dengan laki-laki lain, pergi ke mall dengan laki-laki lain. Mungkin baru berpisah seminggu sudah pergi ke mall makan es krim dengan laki-laki lain, dan setelah itu belum berpisah nih dengan suaminya, dia sudah menikah dengan laki-laki lain, walaupun yang ini nikahnya resmi.
ya, dengan laki-laki pilihannya, impiannya karena kaya raya, atau impian orang tuanya karena kaya raya. Nah, yang begini ini, ya, dia berpikir sudah, sekarang sudah puaslah main-mainnya, sekarang sudah jadi istri resmi, maka dia akan berusaha sebaik-baiknya jadi istri yang solihah, patuh kepada suami, agar masuk surga. Pertanyaannya, bisakah demikian ketika ada hati yang belum memaafkan apa yang pernah dia lakukan? Ya, nah, akan kita bahas di dalam part yang kedua selanjutnya, dan terus bersama channel Iik Wijayanto. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.